Kebencian menyebabkan permusuhan. Permusuhan menyebabkan peperangan. Peperangan menyebabkan kehancuran baik antara ras, suku, agama, antar bangsa, bahkan antar saudara. Bagaimana kita bisa menghentikannya? Saudara, dua kelompok warga di distrik Kuimwaki, Narama, Timika, Papua pada Sabtu kemarin terlibat perang adat. Pertikaian dua kelompok terjadi dipicu konflik sejak akhir tahun lalu. Dengan menggunakan senjata tradisional, panah, dua kelompok warga ini saling serang. Perang adat ini merupakan buntut pertikaian dua kelompok yang sudah terjadi sejak Desember 2017. Saling serang tidak berlangsung lama karena aparat keamanan TNI Polri langsung turun ke lokasi memisahkan dua kelompok yang bertikai. Sejak Desember lalu, TNI Polri terus berupaya membuka dialog dua kelompok, namun perdamaian masih belum terwujud. Judul kuliah kita pada kali ini adalah Kebencian, Analisis Demi Manusia yang Lebih Manusiawi. Akan ada 3 pertanyaan yang akan kita coba bahas dan kita coba jawab bersama-sama. 1. Siapakah atau apakah penyebab kebencian? 2. Apakah kebencian itu semacam virus yang bisa menular? Lalu ketiga, apakah manusia mampu mengatasinya? Beberapa virus tidak bisa mati, kayak malaria yang ada dalam tubuh saya tidak bisa mati. Katanya COVID-19 juga tidak bisa mati. Nah, apakah virus kebencian ini juga tidak bisa mati dan bagaimana kita mengatasinya? Kita mulai dari definisi manusia itu dulu yang mengalami kebencian. Menurut Wilhelm Wundt, manusia itu adalah satu kesatuan dari jiwa dan raga yang berkegiatan membentuk diri yang ideal dalam segala kegiatannya. Untuk bisa mencapai ideal itu, maka manusia berkomunikasi atau berinteraksi dengan lingkungannya. Ini ada di pertemuan kita yang terdahulu. Manusia merasakan dan memberikan pengaruh sehingga lingkungan masing-masing, baik manusia maupun lingkungannya, berubah sesuai dengan pengaruh yang saling diberikan keduanya. Jadi manusia dan lingkungan itu saling mempengaruhi. Kalau manusia merasakan emosi negatif, marah, benci, dan seterusnya bisa menular. Jadi, menurut Wilhelm Wundt, salah satu penyebab utama kebencian adalah manusia yang mampu berkomunikasi atau berinteraksi. Jadi, melalui komunikasi, manusia itu saling bertukar emosi, marah, iri, dendam, cinta, bertepuk sebelah tangan, rasa tertolak, rasa direndahkan, dan seterusnya. Melalui komunikasi, manusia juga mampu menularkan semacam emosi negatif tersebut kepada pihak lain. Jadi, jika diumpamakan seperti virus, maka kebencian itu ya seperti virus dan menular dan berbahaya.
Dan kebencian jika tidak bisa dikendalikan oleh manusia itu sendiri, menghancurkan suku, agama, ras, bahkan antar saudara. Nah, ternyata ada faktor lain penyebab kebencian. Jadi selain faktor eksternal, yakni komunikasi dengan pihak luar, ada faktor internal. Jadi manusia punya potensi internal untuk membenci. Jadi nomor 1, misalnya faktor genetis atau faktor keturunan. Nomor 2, faktor struktur otak atau faktor fisiologis. Yang ketiga, insting untuk survive. Bagaimana penjelasannya? 1, faktor genetis atau keturunan. Jadi misalnya ayah Anda itu punya sifat marah lebih daripada orang-orang pada biasanya, itu bisa menurun. Atau kakek Anda atau nenek Anda itu punya sifat marah dan itu bisa menurun pada Anda. Akibatnya apa? Ketika Anda berkomunikasi dengan orang lain, Anda lebih mudah tersinggung. Atau ketika Anda memarahi orang lain dengan lebih daripada biasanya, maka orang tersebut bisa membalas Anda. Nomor 2, faktor struktur otak. Misalnya cedera otak di bagian memori atau di bagian atensi yang bisa mengubah persepsi seseorang, bisa mengubah perangai seseorang. Ini kisah nyata yang dialami oleh Venus Gage, 1848. Dia cedera otaknya yang tertusuk besi dari atas sampai bawah seperti ini dan menimbulkan perubahan perangai. Para ahli syaraf pernah menyimpulkan bahwa struktur otak kita itu berubah setiap hari, terutama secara detail apabila kita melihat syaraf-syaraf, aliran listrik yang ada di dalam syaraf-syaraf kita itu berubah setiap hari, tergantung dari emosi-emosi yang kita olah. Jadi kalau kita terlalu banyak mengolah emosi negatif dari stres, dari kecelakaan, dari macam-macam sakit yang kita punya, nah ini akan memberi beban tersendiri kepada kita dan mempengaruhi level kebencian yang tumbuh dalam diri kita. Penyebab ketiga, insting untuk survive. Kadang-kadang orang membenci itu supaya bisa bertahan hidup. Orang kaya benci kepada musuhnya, misalnya orang miskin, orang proletar, supaya mereka tetap kaya. Orang miskin bisa benci kepada orang kaya karena mengancam keberadaan mereka. Orang kaya kadang-kadang serakah misalnya, dan seterusnya. Ada yang unik, jadi benci itu ditimbulkan karena adanya cinta. Kok bisa? Begini penjelasannya. Kita mulai dengan premis sederhana, manusia mencintai Tuhan melalui agama dan keyakinan mereka. Tahun 3000 sebelum Masehi, lahirlah Krishna, tokoh Hindu yang amat besar di India Utara. Dia menyebarkan paham Hindu di sana dan diterima baik oleh masyarakat sekitarnya. Tahun 2000 menyusul lahirlah Abraham, dan di sana dari tokoh Abraham ini dia menaklukkan Kanaan dan menyebarkan agama Yudaism. 480 sebelum Masehi, Yudaism perang dengan agama Romawi. Yudaism kalah dan harus menyebar ke seluruh dunia. Sekitar tahun 400 sebelum Masehi, Buddha lahir dan menyebarkan agama Buddha. Tahun 32 Masehi, Yesus wafat dan agama Kristen mulai tersebar dan konflik dengan bermacam-macam agama di daerah Timur Tengah. Jadi agama-agama besar ini, Kristen, Buddha, Hindu, mulai konflik dengan agama-agama lokal. Tahun 570 Masehi, Nabi Muhammad lahir dan menyebarkan agama Islam ke banyak sekali daerah. Sejarah mencatat bahwa di daerah Timur Tengah mulai dikuasai oleh Islam. Pada masa itu, orang percaya pacem para bellum. Kedamaian bisa didapat dengan berperang. Maka ada banyak perang, misalnya perang antara Islam dan Kristen, perang salib misalnya di Eropa dan di Timur Tengah, supaya merebutkan kedamaian. Waktu demi waktu berlalu dan tiga agama besar ini mempunyai misi masing-masing untuk menyebarkan agama mereka. Ini ada di misionaris di Kristen, lalu ada ekspansi di Islam, lalu juga ada efeknya pada Israel, Judaism. Tahun 2000-an dan seterusnya kita sadar ada terorisme karena mencintai agama, ada aksi bunuh diri karena mencintai agama, membakar musola karena mencintai agama, membakar gereja karena mencintai agama, dan seterusnya. Oke, jadi jelas, cinta adalah paradoks. Ia mampu memelihara kehidupan, tetapi di sisi lain, ia mampu menumbuhkan kebencian. Misalnya, cinta terhadap A menyebabkan benci terhadap B, mantannya A. Cinta terhadap bangsa menyebabkan benci terhadap imigran. Cinta terhadap agama menyebabkan kita benci pada golongan lain atau agama lain.
dan seterusnya. Jadi, kadang-kadang cinta itu menimbulkan benci. Jadi permasalahan dalam kuliah kita ini, satu, kebencian baik terhadap orang maupun terhadap ras, agama, suku, golongan tertentu menyebabkan kehancuran. Dua, manusia pada hakikatnya mempunyai perasaan dan harus berkomunikasi. Ia pada suatu saat entah cepat atau lambat akan menemui kebencian. Mungkin akan berelasi sangat dekat dengan kebencian tersebut. Ia sadar atau tidak. Oleh karena itu, saya meminta kepada mahasiswa untuk menjawab 3 pertanyaan ini. 1. Jelaskan 5W1H tentang kebencian. 2. Habitus atau kebiasaan apa yang harus dilakukan oleh manusia seperti kita-kita ini agar tidak dikuasai oleh kebencian. Ketiga, bagaimana manusia hidup damai meskipun ia harus berinteraksi dengan manusia lain yang memiliki kebencian. Entah mungkin dia iri atau dia marah atau sedang mengalami emosi negatif lainnya. Oke? Saya menunggu jawaban Anda dan berikan link yang jelas. Selamat mencoba.